Saya ingin menyampaikan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Cukup tadi saya sebutkan, Allahu ya arhamu bi ibadihi min hadi bi waladihi. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Betapapun besar maksiat yang kita lakukan, maka Allah akan Maha mengampuni. Di antara nama-nama Allah, Ghaffar, Ghafur, Ghafir. 3 nama ini, Ghaffar, Ghafur dan Ghafir. Ghafiri dzambi. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa. Sebanyak apapun dosa tersebut, bervariasi dosa tersebut, berulang-ulang dosa tersebut, enggak ada masalah bagi Allah. Sebanyak apapun dilakukan, sebesar apapun dosa tersebut, berulang-ulang pun ringan bagi Allah untuk mengampuni. Jika seorang hamba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang besar bagi Allah. Ya, seorang pernah berkata, "Ya Rabbi, in azumat dzunubi kathratan wa laqad alimtu bi anna afwaka a'zamu." Ya Rabbku, meskipun dosaku saya tahu sangat banyak, tapi saya tahu ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku. Bahkan seorang salaf pernah ada yang berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang banyak ini dengan sedikit ampunanmu." Kenapa? Dia tahu sedikit ampunan Allah sudah bisa mengampuni segala dosa-dosa yang begitu banyak. Karena Allah afuun, Maha Pengampun. Contoh bahwasanya Allah Maha Pengampun. Allah sebutkan kisah dalam Al-Quran. Kisah Ashabul Ukhdud. Raja yang kemudian dia murka, lantas dia membakar hidup-hidup orang-orang beriman, mukminin maupun mukminat, lelaki maupun wanita, orang tua maupun anak kecil, ya, dewasa, masih remaja, semuanya dia bakar ribuan orang. Kemudian apa? Wahum 'alaiha qu'ud. Sambil duduk nongkrong menyaksikan mereka disiksa dalam kondisi senang, nonton orang-orang disiksa, dibakar hidup-hidup. Yang dibunuh adalah orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat." Sungguhnya orang-orang yang telah membakar hidup-hidup kaum mukminin kaum mukminat. Menurut logika kita mungkin orang ini bagaimana bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau ada orang membakar kiai, dibakar hidup-hidup, kita bilang apa? Oh, ini orang memang di neraka jahanam paling bawah. Kiai berdakwah kepada jalan Allah, hafal Quran, hafal hadis, tiap hari ceramah, dibakar hidup-hidup. Ini orang bakalan masuk neraka paling bawah. Ternyata orang ini bukan cuma membakar satu orang, dia bakar ribuan orang. Anak kecil dia bakar, orang tua, laki-laki, perempuan. Apakah mereka masih mungkin diterima taubatnya? Jawabannya iya. Kata Allah, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq." Sungguhnya orang-orang yang telah membakar kaum mukminin kaum mukminat, kemudian mereka tidak bertobat, bagi mereka adab yang pedih, bagi mereka adab yang membakar. Jadi Allah kasih syarat. Kalau mereka tidak bertobat baru dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Kalau mereka bertobat diterima atau tidak? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Hasan Al-Basri tatkala membaca ayat ini dia berkata, "Unzuru ila karamillah." Lihatlah kepada mulianya dan baiknya Allah. Qatalu awliya Allah, mereka telah membunuh wali-wali Allah, namun Allah masih menyuruh mereka, menganjurkan mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, Fir'aun. Fir'aun ngaku sebagai Tuhan. Tidak ada manusia paling brengsek dan kurang ajar seperti apa? Fir'aun, ya. Tidak usah jauh-jauh. Anda misalnya bos, Anda yang bikin perusahaan, Anda punya anak buah banyak. Terus ada anak yang Anda rawat sampai kemudian dia besar, tahu-tahu dia mengaku saya yang bos. Mungkin Anda ambil pistol tembak orang ini. Sembarang aja. Paling tidak Anda pukul lah. Kurang ajar, enggak tahu diri, enggak beradab, ya. Ini Fir'aun yang Allah ciptakan dia dari masih kecil, masih ingusan, kemudian tumbuh berkembang. Setelah dia dewasa dia mengatakan dia Tuhan alam semesta. Tapi apakah Allah kirim petir halilintar bakar dia? Tidak. Allah masih kirim nabi yang mulia, bahkan bukan cuma satu nabi, 2 nabi. Nabi Musa dan Harun. Dan Allah berkata, "Faqula lahu qawlan layyinan." Sampaikanlah kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Siapa tahu dia ingat, siapa tahu dia takut, siapa tahu dia sadar. Maha baik Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya sama antum, seandainya Firaun bertobat, diampuni oleh Allah atau tidak? Diampuni. Padahal kurang ajar seperti itu. Ngaku sebagai Tuhan. Tidak ada yang lebih kurang ajar daripada Firaun.
Ya. Tetapi ternyata dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seandainya dia bertobat, Allah akan terima tobatnya. Contoh lagi, para penyihir Firaun yang didatangkan oleh Firaun puluhan penyihir untuk berduel melawan Nabi Musa alaihissalam. Bayangkan, datang pekerjaan mereka, profesi mereka adalah penyihir. Syirik, dosa yang tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari nafkah dengan menjadi penyihir. Cari nafkah dengan syirik. Datang untuk menantang Rasul Allah, Tuhan, utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala berduel dengan Nabi Musa, puluhan tahun mereka adalah penyihir. Tiba-tiba mereka kalah dan tiba-tiba mereka sadar bahwasanya Nabi Musa adalah seorang Rasul. Lantas mereka bertobat, mereka beriman cuma sebentar. Kemudian mereka dibunuh oleh Firaun. Ternyata mereka masuk surga. Bayangkan, kekufuran yang selama puluhan tahun tersebut dihapuskan dengan iman yang hanya sebentar. Menunjukkan Allah Maha penerima taubat. Kisah lagi dalam hadis, kisah pembunuh 100 nyawa. Setelah dia membunuh 99 nyawa, dia mencari orang yang paling alim. Ternyata dia ditunjukkan kepada orang yang ahli ibadah. Maka dia bertanya, wahai ahli ibadah, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah masih mungkin Allah mengampuni saya? Kata ahli ibadah ini, enggak mungkin. Kenapa ahli ibadah ini berfatwa dengan perasaan, bukan dengan dalil? Dan banyak orang seperti itu, berfatwa pakai apa? Perasaan, pakai logika, pakai akal. Tidak, Anda kalau berfatwa harus dengan apa? Dalil. Maka dia bilang kau tidak mungkin diampuni. Maka orang ini pun ngamuk, ahli ibadah terus dipenggal lagi. Jadilah 100 orang. Coba bayangkan, orang ini jahatnya luar biasa. Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Haram atau tidak Ustaz? Haram atau tidak? Ya enggak, nanti saya pikir dulu lah. Bila haram dipenggal kepalanya ya. Kira-kira orang itu seperti itu. Ternyata dia ketemu dengan orang berilmu. Maka orang berilmu tersebut mengatakan kau masih bisa diampuni. Dengan syarat pergilah ke kampung lain. Beribadahlah kepada Allah dengan orang-orang kampung di situ. Ini isyarat. Bosnya kalau bertobat harus meninggalkan masa lalu. Meninggalkan komunitas yang membawa dia kepada kemaksiatan. Meninggalkan sebab-sebab yang bisa menggiring dia kembali kepada kemaksiatan. Kemudian dia pergi kepada kampung tersebut. Dia meninggal di tengah jalan, belum sempat sholat, belum sempat ibadah. Ternyata dimasukkan oleh Allah dalam surga. Ya. Masih ada satu lagi. Ya. Kisah tentang dua orang yang bersahabat dari orang-orang terdahulu. Yang satu tukang maksiat, yang satu tukang ibadah. Setiap tukang ibadah ketemu dengan tukang maksiat, dia tegur, ya hadza aqsir. Wahai berhenti, fulan berhentilah dari maksiatmu. Dia bernahi mungkar. Tapi tukang maksiat cuek aja. Kemudian kalau ketemu lagi dia tegur lagi, wahai hadza aqsir. Wahai fulan berhentilah dari maksiatmu. Tapi dia cuek lagi. Terus sampai satu hari pelaku maksiat ini melakukan dosa yang luar biasa. Maka akhirnya saudaranya tadi tegur. Ya hadza aqsir, wahai fulan berhentilah dari maksiatmu. Ternyata pelaku maksiat ini bantah. Bantah dengan perkataan yang sangat jengkelkan. Dia berkata, ya, da'ni wa rabbi, tinggalkan aku dengan Tuhanku, ngapain kau ikut-ikut campur urusanku? Abu'itha alayya raqiba, apakah Allah mengutus kamu untuk ngawasi aku? Kenapa tiap hari negur-negur saya? Kira-kira begitulah. Tinggalkan saya dengan Tuhanku, kenapa kau urusan dengan saya? Apa kau diutus oleh Tuhan untuk mengurusiku, untuk ngawasi aku? Subhanallah, ini perkataan salah dari tukang maksiatnya, salah ngomong begitu. Salah. Gara-gara dia ngomong salah seperti tersebut, akhirnya orang yang taat ini emosi. Waktu dia emosi, kemudian dia berkata, lan yaghfirallahu lak, Allah tidak akan ampuni engkau. Dia ambil kesimpulan, Allah tidak akan mengampuni apa? Engkau. Maka kemudian Allah mencabut nyawa kedua orang ini. Lalu Allah murka, Allah berkata, man dzalladzi yata'ala alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang berani-berani bersumpah aku tidak mengampuni si fulan? Qad ghafartu lahu wa ahbatu amalak. Aku telah ampuni dosa tadi, hamba tadi pelaku maksiat, dan aku gugurkan kebaikan-kebaikanmu yang tadi bersumpah Allah aku tidak akan mengampuni dia. Bayangkan, kata Abu Hurairah, takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa ukhrahu. Orang ini, orang taat tadi mengucapkan satu kalimat yang dia tidak pikir-pikir, pakai perasaan, pakai emosi, telah menghabiskan, membinasakan dunianya dan akhiratnya. Jadi seorang tatkala bermaksiat segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan penuh husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak ada yang menghalangi dia dari
Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat salah kepada manusia, sering kali manusia tidak maafkan kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala pasti mengampuni dengan syarat Anda benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan terakhir masih ada satu lagi. Masih ada waktu? Kisah disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah tentang seorang yang luar biasa suka menumpahkan darah, namanya Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, yang dia hidup di zaman sahabat. Dia bunuh Sa'id bin Jubair, dia bunuh, bahkan dia mengancam bunuh sahabat. Orang banyak sekali dia bunuh, suka numpahkan darah. Ya, sampai semua orang ya melaknat dia. Di akhir hayatnya disebutkan tatkala dia sakaratul maut, dia berdoa. Apa dia berkata? Allahumma ghufirli fa innahum yaz'umun annaka la taf'al. Kata dia, ya Allah, dia tahu dosanya banyak sekali. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah, karena mereka menyangka Kau tidak akan mengampuni aku. Dia bilang apa? Karena saking parahnya dosa-dosanya, orang-orang bilang sudah dia di neraka. Bahkan ada yang mengkafirkan dia. Begitu dia mau meninggal, dia berkata, Allahumma ghufirli fa innahum yaz'umun annaka la taf'al. Ya Allah, ampunilah aku, sungguhnya mereka menyangka Engkau tidak akan mengampuni aku. Dalam sebagian riwayat dia berkata, ya Allah, sungguhnya mereka sedang menunggu kematianku dan mereka akan gembira dengan kematianku, karena waktu itu dia sakit. Orang-orang semua yang di penjara berdoa supaya dia mati. Kemudian di akhir dia berkata, dia berdoa demikian, akan tapi Engkau lebih mulia daripada mereka. Ampunilah aku wahai Tuhanku. Saya katakan ini Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi di akhir hayatnya, dan dia orang yang luar biasa kezalimannya, dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi antum, apalagi kita yang dosa-dosa kita jauh dari dia, hendaknya kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para hadirin hadirat apa yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.